Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, berbagai kebijakan diperlukan dalam hal pembangunan Kota Medan di tahun 2023 mendatang. Salah satunya dengan memprioritaskan penggunaan anggaran pada pembangunan infrastruktur jalan dan penanggulangan permasalahan banjir. Namun lebih lengkapnya berikut dialog langsung dengan Wakil Ketua DPRD Medan, Haji Rajudin Sagala. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Leli Irawan mencoba Anda dalam program iNews Sumut Dialog. Pagi ini kita akan membahas arah kebijakan APBD Kota Medan. Dan sudah hadir narasumber kita, Bapak Haji Rajudin Sagala, Eskom SPDI, yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Assalamualaikum Pak Rajudin, atau saya langsung Pak Ustadz aja ya? Boleh Bapak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, ya. Ini kita bicara tentang arah kebijakan APBD Kota Medan. Dan kita ketahui anggaran APBD Kota Medan itu 7,2 triliun rupiah. Betul, ya. Nah, sejauh mana realisasi penerapan dari anggaran tersebut yang telah dilakukan Pemko Medan? Alhamdulillah, ya setelah kita sahkan anggaran di tahun yang lalu dan tahun ini sebanyak 7,2 triliun, cukup berjalan dengan baik ya. Sebagian besar program yang sudah disahkan itu sudah berjalan dengan efektif dan sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Medan. Nah, apakah ini penggunaannya sudah semaksimal mungkin menurut Ustadz? Kalau maksimal ya mungkin belum ya, tapi alhamdulillah sudah hampir maksimal lah, sudah cukup baik lah kita lihat. Ya biasa dari tahun ke tahun memang selalu saja ada silpa. Kalau ada silpa memang menunjukkan berarti ada beberapa program yang tidak berjalan, ya mungkin karena kemarin itu ada COVID, kemudian masih masa pemulihan, nah itu kita maklumi lah. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ustadz program yang tidak berjalan dan mungkin dilaksanakan tahun ini atau dianggarkan pada anggaran selanjutnya? Ya, seperti program BPJS Kesehatan ya, khusus untuk bayi yang lahirnya tahun 2018. Itu kemarin jadi silpa. Kemudian juga ada beberapa program yang tidak berjalan seperti pembangunan gedung, karena dianggap itu kemarin tidak begitu prioritas, mengingat memang layanan publik selama COVID itu kurang maksimal, maka kita wujudkan tahun ini. Tahun lalu itu ada beberapa puskesmas yang gagal dibangun, karena itu tadi ya, karena mungkin layanan kesehatan itu maksimalnya itu di rumah sakit. Maka kita munculkan kembali di tahun ini seperti beberapa rumah sakit antara lain di Belawan ya, di Medan Utara, kemudian juga di daerah Sarirejo. Sarirejo. Iya betul. Nah ini sekarang prosesnya sudah berjalan atau sudah mulai dipergunakan untuk ini, atau akan menjadi lanjutan untuk tahun anggaran? Mungkin karena kemarin baru disahkan di PAPBD, sekarang sudah turun hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara, dan baru beberapa hari yang lalu juga sudah kita sepakati, sudah kita bahas dari hasil evaluasi tersebut, dan sudah ditandatangani oleh pihak Pemko bersama DPRD Medan dan sudah kita kembalikan. Mungkin tinggal menunggu jawaban dari Gubsu, mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah mulai bisa direalisasikan. Artinya memang banyak anggaran yang mulai dijalankan, dialokasikan untuk anggaran selanjutnya. Artinya dari silpa itu artinya adanya pembangunan tidak terrealisasi ya Ustadz ya. Betul. Dan ini akan dilakukan. Nah dari anggaran yang Kota Medan di tahun 2022 dan 2023 maupun 2023 dan akan datang, apakah ini sudah menyentuh kepentingan, sudah berpihak kepada kepentingan masyarakat menurut Ustadz? Iya, memang ketika anggaran itu mau dibahas, apalagi sampai disahkan, itu kan perlu pembahasan yang sangat matang ya, tidak hanya di gedung DPRD, tapi sudah mulai diakomodir dari masyarakat paling bawah. Maka ada namanya musyawarah tingkat kelurahan. Itu silakan warga dengan komunitasnya menyampaikan aspirasi, kemudian nanti dibahas, keputusan di musyawarah kelurahan akan dilanjutkan di tingkat kecamatan, kemudian nanti akan dibahas bersama DPRD dalam Musrenbang. Musrenbang? Iya, Kota Medan. Maka ketika sampai ke Musrenbang itu tentu sudah
semua ya aspirasi masyarakat sudah kita tampung, dan situ nanti finalisasi mana yang lebih prioritas dengan argumen yang memang mendukung, dan itu akan kita sahkan. Dan selama ini kita lihat memang sudah mengakomodir lah semua kepentingan masyarakat, walaupun di sana sini masih ada kekurangan, ya wajar karena memang keterbatasan anggaran juga, nggak semua usulan warga itu kita terima, tapi ada yang prioritas. Namun kalau memang ada yang dianggap penting, makanya kami bisa akan usulkan di tahun-tahun yang berikutnya. Oke, artinya ini masih pada tahap pembahasan Iya, lanjut ya. betul. Nah, ini masih proses tahap pembahasan. Sudah selesai dibahas. Sudah selesai. Sudah. Nah, untuk pembahasan ini dititik beratkan pada anggaran seperti apa, Ustadz? Ya, sebagaimana yang dicanangkan oleh Wali Kota, itu 5 prioritas program pembangunan yang diusung oleh Wali Kota kita, Bapak Bobi Nasution, dan itulah yang kita prioritaskan bersama DPRD. Ya, pertama itu terkait dengan infrastruktur ya. Karena mengingat Medan ini kita perhatikan jalannya sudah mulai rusak. Kemudian juga banjir itu sudah menjadi langganan kita, termasuk juga dana pendidikan ya, di mana kita temukan masih banyak warga yang kurang mampu, khususnya siswa SD dan SMP. Itu juga kita naikkan anggarannya sehingga tidak ada alasan anak-anak kita yang masih usia sekolah SD dan SMP ini untuk berhenti sekolah. Kemudian juga terkait masalah kesehatan, ini juga menjadi prioritas. Jadi berharap dengan anggaran yang telah disahkan ini, Medan ini akan semakin sehat masyarakat dan rakyatnya semua. Ya, kayak infrastruktur, banjir, kesehatan, pendidikan. Ini menjadi prioritas untuk anggaran selanjutnya. Betul. Nah, kalau tadi sempat Ustadz bilang bahwa banjir sudah menjadi langganan. Langganan. Nah, ini jadi titik berat poin pada tahap anggaran. Nah, sejauh ini bagaimana Pemko Medan bersinergi dengan artinya sebagai pengawas dan melihat kinerja dari Pemko Medan untuk mengatasi persoalan banjir ini, menurut Ustadz bagaimana? Iya, kami anggaran melihat yang digunakan. Iya, sudah cukup baik ya. Ya memang kan Medan ini banjir kan bukan hanya sekarang ya, dari dulu. Dari dulu. Maka mengurainya ya cukup harus punya waktu yang panjang ya kan. Tapi kita lihat program Pak Wali Kota Medan ini sudah cukup baik. Dia sudah buat secara bertahap menyelesaikan masalah parit atau drainase, kemudian juga balai wilayah sungai yang juga bekerjasama dengan provinsi dan pusat, dan itu anggaran yang akan di-sharing bersama gitu. Dan alhamdulillah ya selama kepemimpinan Pak Wali Kota sudah berkurang walaupun belum hilang ya, kita beri kesempatan lah untuk beliau bersama DPRD untuk menyisihkan sejumlah anggaran sehingga Medan ini banjirnya nanti akan berkurang, bahkan kita berharap bisa hilang. Mungkin ada dalam skala prioritas untuk mengatasi persoalan banjir Pemko Medan yang diusulkan DPRD kepada Pemko Medan, Ustaz? Ya, terutama terkait pembenahan masalah sungai ya, agar sungai kita itu semakin dalam, kemudian semakin lebar, sehingga ketika debit air itu tinggi, dia bisa langsung menampung dan mengalirkan gitu. Yang selama ini itu kan yang agak kena sungainya dangkal, parit masyarakat juga itu banyak yang sumbat, maka di tahun 2023 itu anggaran untuk pembenahan parit atau drainase itu kita besarkan. Sehingga nanti debit air ketika hujan itu mengalir secara normal sampai ke hulu sungai gitu. Ada catatan mungkin Ustaz, artinya kan DPRD sebagai pengawas untuk persoalan yang di Pemko Medan menitik beratkan bagaimana ini bisa selesai, artinya persoalan yang dihadapi Pemko Medan. Nah, banjir ini mungkin Ustaz ada catatan tidak di wilayah-wilayah mana saja yang mungkin menjadi prioritas Pemko Medan untuk mengatasi persoalan banjir? Iya, prioritas utama memang Medan Utara ya. Medan Karena Utara. di sana itu termasuk kawasan yang memang postur tanahnya memang agak rendah. Kemudian juga sebagian di daerah Medan Helvetia yang berbatasan dengan Deli Serdang. Karena itu ketika hujan turun tidak hanya air itu yang murni air hujan yang ada di Medan, tapi juga itu kiriman dari air dari daerah Deli Serdang. Maka balai wilayah sungai yang di dua perbatasan ini itu juga harus kita sinergikan sehingga tidak hanya Medan berbenah tapi juga kabupaten tetangga yaitu Deli Serdang. Kalau itu nanti terwujud, insya Allah aliran air itu semakin lancar sehingga ketika hujan sebentar apalagi lama gitu itu tidak bisa sampai menimbulkan banjir lah. Tapi semua ini proses untuk mengatasi persoalan banjir. Tentu. Nah, untuk alokasi dana sendiri Ustaz, persoalan banjir ini berapa yang diusulkan? Cukup besar ya. Saya kalau angka persisnya mungkin nggak ingat, tapi cukup besar karena memang karena itu menjadi salah satu program Pak Wali, menjadi prioritas utama untuk mengurangi banjir bahkan membebaskan banjir. Ya kalau kita di Medan mungkin tidaklah mungkin
ya murni dari APBD Medan, tapi harus bekerjasama dengan provinsi bahkan pusat yang melalui Balai Wilayah Sungai gitu. Jadi memang alokasi yang digunakan untuk persoalan banjir ini sudah cukup besar ya, artinya sudah memenuhi apa yang diharapkan dari Pemko Medan, DPRD Medan. Betul. Nah Ustadz, artinya persoalan banjir tadi kalau dari Silva yang anggaran itu ada persoalan program yang belum terlaksanakan dan akan dilanjutkan tahun depan. Nah pastinya ini tidak hanya yang dilihat dari kacamata kita saja, tapi juga dari masyarakat. Nah masyarakat ada tidak mengusulkan atau paling tidak menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kepada DPRD Medan. Ya baik. Di saat kita turun ke dapil daerah pemilihan, apalagi saat reses ya menampung aspirasi masyarakat, itu saya pribadi itu hampir setiap turun ke dapil, kemudian reses juga sosialisasi peraturan daerah atau sosperda, itu selalu dikeluhkan masyarakat itu 3 poin utama ini. 3 poin. Yang pertama terkait masalah kesehatan. Makanya kesehatan ini menjadi prioritas utama kita dari DPRD bersama Pemko agar warga Medan ini betul-betul dijamin kesehatannya. Kalau dulu kita kenal namanya Medan Sehat, sekarang kan sudah BPJS semua. Dan untuk BPJS sendiri sudah kita tambahkan anggarannya. Sehingga kita berharap Medan ini betul-betul yang kurang mampu rakyatnya itu bisa tercover melalui BPJS PBI. Yang kedua ada namanya Anegister. Ya mereka warga Medan tidak mampu, tidak punya BPJS itu sudah tercover dan itu kita sahkan anggarannya tahun ini sejumlah 15 miliar. 15 miliar. 15 M. Itu yang pertama terkait masalah kesehatan. Yang kedua masalah pendidikan. Ya terutama di daerah pinggiran Kota Medan. Itu masih banyak kita temukan anak yang putus sekolah dengan alasan karena dia tidak bisa pergi sekolah, karena nggak ada pakaiannya, nggak ada bukunya, nggak ada peralatannya. Maka di tahun ini kita sudah sahkan sejumlah anggaran bagi siswa SD dan negeri dan SMP negeri, itu kita berikan bantuan seragam sekolah, seragam olahraga, termasuk juga penyediaan buku-buku paket di sekolahnya. Sehingga tidak ada alasan mereka yang selama ini mungkin terkendala dari sisi biaya, tidak mampu membeli seragam, kemudian pakaian olahraga, kemudian juga termasuk buku, itu sudah kita berikan dana beasiswa. Oke, artinya kesehatan pendidikan. Nah, dan yang ketiga terkait dengan infrastruktur ya. Itu yang tadi terkait dengan banjir, kemudian jalan. Alhamdulillah kita lihat sekarang Mbak Lili ya, di Medan sudah sulit kita temukan jalan yang rusak, terutama jalan protokol. Kecuali di agak masuk gang ya. Masuk gang ini tahun depan kita targetkan itu selesai semua. Tempat tinggal saya juga ya Ustadz ya. Iya, sampaikan aja nanti kalau memang ada kita akan usulkan. Ya, artinya ini sudah memenuhi ya, artinya paling tidak sudah mengatasi persoalan masyarakat dengan penambahan anggaran ini ya Ustadz ya. Ya, mungkin terakhir bagaimana sih sinergi dari pemerintah Kota Medan, DPRD Medan dan Pemko Medan dalam penyusunan anggaran Kota Medan ini? Ya alhamdulillah selama ini cukup baik ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pemko itu ketika menampung aspirasi masyarakat, mereka mengedarkan surat sampai tingkat kelurahan, maka ada namanya musyawarah tingkat kelurahan. Begitu nanti digodok di tingkat kelurahan, dibawa lagi tingkat kecamatan. Begitu tingkat kecamatan sudah selesai, dibawalah di Musrenbang. Baru nanti kami DPRD Medan juga menyampaikan aspirasi melalui pokir, pokok-pokok pikiran yang kami serap dari masyarakat saat reses, saat kunjungan dapil atau saat sosperda. Disitulah nanti kami godok. Maka dari hasil pembahasan itulah mana yang paling prioritas, itulah yang kami setujui dan disahkan untuk dilaksanakan pada APBD. Nah, jadi dengan ada sinergi ini benar-benar berjalan anggarannya. Ya alhamdulillah cukup baik. Iya, kita berharap begitu ya, sehingga komunikasi yang selama ini yang sudah dibangun Pemko bersama DPRD bersama masyarakat menampung aspirasi dengan baik, usulan warga juga terakomodir, dan alhamdulillah sudah banyak ya usulan masyarakat baik secara pribadi, kelembagaan, begitu juga ya mereka yang nyampaikan langsung kepada kami saat reses, kepada wali kota, alhamdulillah sudah mayoritas sudah terakomodir. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan anggaran yang dianggarkan Pemko Medan dan juga melalui pengawasan DPRD Medan ini benar-benar terawasi dan tepat sasaran ya Ustadz ya. Ya, terima kasih atas dialog hari ini. Mudah-mudahan menjadi wacana yang baik dan informasi yang baik bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan saya Leli Irawan, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir iNews Sumut hari ini. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Tania Sianipar beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat pagi, Horas.